Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di bab trigonometri bab yang ke-6 yang akan membahas tentang aturan sinus dan kosinus serta luas segitiga. Oke, sebelum ke materi yang lebih lanjut, kita harus menyamakan persepsi dulu tentang penamaan pada sisi-sisi segitiga. Ada segitiga ABC ini. Yang perlu kita sepakati bersama adalah ini. Sisi BC nanti kita sebut sebagai sisi A. Kemudian sisi AC ini adalah sisi B. Sisi AB ini adalah sisi C. Ya, yang ini. Sisi A ini adalah yang berhadapan dengan sudut A. Sisi B ini berhadapan dengan sudut B yang di sini. Sedangkan sisi C ini adalah berhadapan dengan sudut C. Nah, ini harus kita samakan persepsi dulu supaya nanti tidak salah. Oke, untuk lebih lanjut kita tes pemahaman. Segitiga BC yang hijau ini, di manakah letak sisi-sisi A, B, dan C-nya? Yang pertama, sisi A di mana letaknya? Di sini. Sisi B, betul, di sisi sini. Kemudian sisi C yang di sana. Oke, kita lanjut. Coba tentukan benar atau salah cara penamaan sisi pada segitiga di bawah ini. Ini tes saja pemahaman. Yang pertama, segitiga ABC seperti itu. Sisi A di sini, sisi B di sana, dan sisi C di situ. Benar apa salah? Ya, salah. Oke, lanjut yang kedua. Ada segitiga ABC yang seperti ini. Sisi A-nya di situ. Sisi B di sana. Sisi C di sini. Betul apa salah? Ya. Betul. Oke, yang ketiga. Ada segitiga PQR. 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 Sisi P di sana. Sisi Q di sini. Dan sisi R di situ. Betul apa salah kira-kira? Iya, betul. Sip. Nah, kalau sudah paham berarti pemahaman ini sudah benar. Kita lanjutkan ke materi yang selanjutnya. Tentang aturan sinus. Aturan sinus pada segitiga sembarang ABC. Nanti kita pakai rumus ini. A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Ini adalah rumus dasar. Rumus dasar ini nanti akan kita gunakan ketika ada soal yang diketahui dua buah sisi, misalkan sisi A dan sisi B. Kemudian ada lagi satu sudut di depan salah satu sisi yang diketahui. Nah, sisi A-nya ini, sudut A-nya di situ. Biasanya kalau seperti ini yang ditanya adalah sudut B-nya berapa. Tuh. Terus yang kedua, ada lagi, jika diketahui dua sudut
dan 1 sisi. Oke, yang pertama ini yang dihafal. Contoh soal. Diketahui segitiga ABC dengan panjang AC 6 cm, sudut A 30 derajat, dan sudut B 60 derajat. Tentukan panjang sisi BC. Pembahasan. Untuk lebih memahami pembahasan, kita gambar seperti ini. Segitiga ABC dengan sisi AC ini 6 cm, sudut A-nya 30 derajat, dan sudut B-nya 60 derajat. Yang ditanya adalah panjang sisi BC. Ini adalah sisi A. Yang kita pergunakan adalah aturan sinus A per sin A sama dengan B per sin B. Kenapa C tidak kita pakai? Karena ini yang langsung berhubungan dengan soal adalah sisi A dan sisi B. Sisi A dan sisi B. Kita masukkan aplikasi angka-angkanya di rumus. A per sin A, A-nya sudut A-nya 30 derajat sama dengan B per sin B, sudut B-nya 60 derajat. Kemudian A per sin 30 sama dengan setengah, B 6, sin 60 derajat setengah akar 3. Sehingga kita peroleh persamaan ini, perkalian silang. A sama dengan setengah kali 6 ini dibagi setengah akar 3. Kita lanjut ke sini. A sama dengan setengah kali 6 per setengah akar 3. Setengah sama setengah disederhanakan, sehingga tinggal 6 per akar 3. Ini bisa dipahami. Ini sebenarnya sudah benar, cuma biasanya ini karena di bawah per pembagi ini belum rasional, maka dibuat rasional dengan cara mengalihkan akar-akar yang di sini. Sehingga 6 akar 3 kita buat rasional penyebutnya, dikalikan akar 3 per akar 3. Kita peroleh 6 kali akar 3 adalah 6 akar 3. Akar 3 kali akar 3 itu akar 9. Akar 9 sama dengan 3. 6 dibagi 3 adalah 2, sehingga hasilnya tinggal 2 akar 3. Jadi panjang sisi BC, A ini adalah panjang sisi BC. Panjang sisi BC ketemu 2 akar 3 cm. Dilanjut ke aturan kosinus. Aturan kosinus pada segitiga sembarang ABC. Nah, konsep dasarnya ini, rumusnya adalah A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2 kali B kali C kali cos sudut A. Ya, kalau yang ditanyakan sisi A, berarti nanti yang sudutnya sudut A. Tuh, prinsipnya di situ. Selain satu ini, bisa dikembangkan lagi rumus yang kedua dan ketiga. B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2 kali A kali C kali cos B. Nah, ini juga, kalau yang ditanyakan sisi B, maka sudut yang diketahui juga sudut B. Yang ketiga, C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurangi 2 kali A kali B
kali cos sudut C. Rumus aturan kosinus ini akan digunakan ketika kita menjumpai soal yang diketahui dua buah sisi, misalkan sisi B sama sisi C, dan lagi satu sudut yang diapit dua sisi yang diketahui. Ini sudut yang diapit sisi B dan C adalah sudut A. Jadi nanti akan menggunakan rumus yang pertama ini kalau menjumpai soal yang seperti ini. Terus yang kedua, jika diketahui ketiga sisinya ini. Sisi A, sisi B, dan sisi C-nya diketahui, sudutnya belum. Biasa nanti kalau yang kedua ini yang ditanyakan adalah sudut. Contoh, diketahui segitiga ABC dengan panjang AC 3 cm, AB 4 cm, dan sudut A sama dengan 60 derajat. Tentukan panjang sisi BC. Jawab. Kita ilustrasikan dengan sebuah gambar. Sisi AC ini 3 cm, sisi AB-nya 4 cm, dan sudut A-nya 60 derajat. Sisi AC ini kita sebut sisi B. Kemudian sisi AB ini kita sebut sisi C. Yang ditanyakan adalah sisi BC. Berarti kita mencari A. Sehingga aturan kosinus yang kita pakai adalah aturan yang pertama. A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2 kali B kali C kali cos sudut A. Kita masukkan poin-poinnya. B-nya adalah 3. Ini. C-nya 4. Ini. 2 kali B kali C. B-nya 3. C-nya 4. Kali cos A. Sudut A-nya 60 derajat. A kuadrat sama dengan 3 kuadrat 9 ditambah 4 kuadrat 16 dikurangi 2 kali 3 kali 4 hasilnya 24. Sedangkan cos 60 derajat setengah. Kita lanjutkan. A kuadrat sama dengan 9 kali ditambah 16 25 dikurangi 24 kali setengah sama dengan 12. Sehingga A kuadratnya ketemu 13. Berapakah panjang sisi A? Sisi A-nya adalah akar 13. Jadi panjang sisi BC sama dengan akar 13 cm. Oke. Mungkin untuk soal awal ini agak butuh pemahaman lebih. Bisa diulangi lagi. Terus nanti ketika ada soal bisa dicoba. Yang ketiga tentang luas segitiga. Oke. Jika sebuah segitiga diketahui dua buah sisinya dan sudut apit dari dua sisi tersebut. Nah, untuk luas segitiga yang sudah kita pelajari dulu-dulu itu luasnya adalah L sama dengan setengah kali A kali T. Setengah kali luas alas kali tinggi. Tapi untuk bab trigonometri kita karena berhubungan dengan sudut, maka kita pakai rumus yang seperti ini. Untuk rumus pertama, luas segitiga ABC ini, L sama dengan setengah kali A kali B kali sin C. Ya, setengah
kali A kali B kali sin sudut C. Luasnya. Yang turunan kedua, luas segitiga sama dengan setengah kali A kali C kali sin B. Yang ketiga, luas sama dengan setengah kali B kali C kali sin A. Jadi nanti kalau yang diketahui sudut sisi A sama B berarti sudutnya C. Kalau yang diketahui sisi A sama sisi C berarti sudutnya B. Kalau yang diketahui sisi B dan sisi C berarti sudutnya A. Oke. Contoh, diketahui segitiga ABC dengan panjang AC 10 cm, BC 8 cm, dan sudut C-nya 30 derajat. Tentukan luas segitiga ABC. Sekali lagi, untuk menjawab ini perlu kita ilustrasi sebuah gambar. Ya. Perlu kita ilustrasikan sebuah gambar. AC-nya 10, BC-nya 8, sudut C-nya 30. Untuk yang ini adalah sisi B, untuk yang ini sisi A, ya berarti yang diketahui sisi A sama sisi B. Sudutnya adalah sudut C. Sehingga luas segitiganya yang kita pakai yang pertama tadi, L sama dengan setengah kali A kali B kali sin C. Kita masukkan. L sama dengan setengah. A-nya diganti 8. B-nya diganti 10. Dan sudut C-nya diganti 30 derajat. Sehingga jadinya setengah kali 8, 4. 10-nya tetap sementara. Sin 30 derajat, setengah. Sehingga kita peroleh hasil 4 kali 10 kali setengah. 10 kali setengah, 5. Berarti 4 kali 5, 20. Sehingga jadinya luas segitiga ABC di atas adalah 20 cm persegi. Oke, bisa dipahami ya? Kalau sudah, terima kasih sudah menyimak penjelasan ini. Sampai bertemu lagi pada bab trigonometri part yang ke-7. Demikian penjelasan dari saya. Untuk selanjutnya bisa diputar kembali. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.